Wah, Monumen Kresek sangat sepi pol. Pintu gerbangnya ditutup guys, tapi kita akan lihat masuk lewat pintu gerbang yang lain. Itu gerbang rahasia. Ini adalah Monumen Kresek, Korban Keganasan PKI tahun 48 di Madiun. Seperti tempatnya, kita akan masuk ke dalam guys. Dan di pintu gerbang utamanya di sebelah sana guys. Kita lewat jalur rahasia. Di sini ya, ini kayak patung-patung tumpukan mayat gitu ya. Ini adalah para korban keganasan PKI guys ya. Di sana ada daftar namanya, siapa aja yang sudah gugur, siapa aja yang sudah itu ya. Sobat Javanica, ini kita berada di poin atau titik yang kedua, yaitu di sumur pembuangan dari jenazah korban keganasan PKI tahun 1948. Jika kita lihat di depan ini, dahulunya bukan hanya sekedar monumen biasa, tetapi ada sebuah sumur yang waktu itu begitu dalam dan digunakan untuk menguburkan, dalam tanda kutip, korban-korban dari keganasan PKI tahun 1948 ini. Tepat di belakang saya ini adalah nama-nama dari para syuhada, ke-17 orang korban yang menjadi keganasannya waktu itu. Dan jika kita lihat di sini, di atasnya ada patung ataupun yang seperti relief menggambarkan kejadian sewaktu evakuasi korban jenazah waktu itu. Residual energi yang saya dapatkan memang kalau dibilang tidak begitu mengenakan, selain semilir angin yang begitu dingin dari belakang, karena posisi saya berdiri saat ini itu diawasi oleh beberapa makhluk astral di sekitaran saya. Dan residual yang paling tercium, yang paling dekat adalah bau seperti anyir darah bercampur dengan bau seperti bangkai yang sudah beberapa hari demikian. Dalam kondisi sudah meninggal, bahkan ada yang dibawa ke sini dalam kondisi sekarat juga saya lihat ada. Dan luka yang dialami adalah tebasan dan tendangan waktu itu yang saya lihat. Tebasan-tebasan seperti di leher, kemudian ada yang di tangan, bahkan ada yang di perut sampai robek. Karena beliau berada di sini itu tetap mempertahankan keteguhan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini kita wisata yang agak serius guys. Oke, kita lewat jalur sini guys ya. Oke, kita sudah di Monumen Kresek. Ini Minggu pagi, pintu gerbangnya masih ditutup guys. Cuma saya lewat pintu rahasia. Sebenarnya kalau akses masuknya itu kalau nggak salah tiketnya kalau ada ya itu 3.000 rupiah. Cuma karena nggak tahu ya, karena kalau nggak ada ya nggak bayar gitu. Nah, ini seperti ini ya, ini halamannya. Sebenarnya kita harusnya lewat pintu di sana, pintu yang utama, cuma saya lewat pintu rahasia. Jadi sedikit cerita ya, monumen ini dibangun tahun 48 untuk memperingati ya. Itu nggak tahu saya dibangunnya kapan, nanti kalau ada informasi tak taruh di deskripsi ya, atau di videonya langsung. Di monumen ini dibangun untuk memperingati kejadian yang sangat memilukan di kota Madiun guys, di Kabupaten Madiun, tepatnya di Desa Kresek. Jadi waktu itu ya, satu desa ya karena keganasan PKI mereka dibantai oleh para PKI. Itu sangat kejadian yang sangat disayangkan, yang seharusnya nggak terjadi dan semoga tidak terulang lagi guys ya. Itu di situ. Dan lokasi monumen ini tentunya ya dibangun berdekatan dengan Desa Kresek itu sendiri. Jadi di dekat pusat kejadian waktu itu juga. Semoga kita doakan arwah mereka diterima di sisi yang kuasa dan diberi ketenangan di alam sana guys ya.
Ini nggak tahu kenapa guys, kalau di Monumen Krasa itu hawanya sedih gitu guys. Kita melihat mereka ini, kita di atas saya ini ada patung anak-anak di tangga pertama ya. Kita lihat dulu, sebenarnya pintu masuknya di sebelah sana guys, cuma saya ini agak ya nggak tahu loh guys, kalau ditutup terus itu gerbang yang sampingnya dibuka ya kita bisa masuk akhirnya guys. Nah ini sebenarnya pintu utamanya. Tak tunjukin sesuatu yang menarik guys, cuma nggak tahu ya ini kok kayaknya kurang terawat atau gimana tuh. Ini tangganya menuju ke tangga pertama. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak diibaratkan seperti daun muda guys. Jadi mereka adalah sosok yang akan meneruskan generasi yang akan selanjutnya mereka. Karena kenapa itu mereka disebut juga masa depan bangsa. Jika anak titiannya benar, itu akan menjadi orang yang benar guys, seperti itu. Sebenarnya saya juga dapat informasi guys, sebenarnya waktu dulu ya yang terjadi penyisaannya itu benar-benar nggak manusiawi guys. Kalau orang cuma dibunuh ya oke lah seperti itu, tapi mereka disiksa dulu guys sebelum dibunuh. Ada yang wah nggak tahu guys, saya nggak bisa berkata-kata. Sudah lama sebenarnya saya sering lewat kesini, cuma apa ya, saya nggak sering kesini gitu, nggak sering mampir. Dulu kesini ini apa ya, tahun berapa lupa, waktu SD guys. Sudah hampir sekitar 15 tahunan lebih saya nggak kesini, dan hawanya masih sama guys, masih sama, hawanya sangat memilukan. Nggak tahu kenapa guys, sedih saya guys kalau di sini. Seperti ini monumennya guys, dan di puncak tertinggi dari monumen ini ada sebuah patung yang nanti saya ceritain di atas. Ini wabinae salamoyo gitu ya, ini belum sempat opening. Oke guys, namanya juga sangat menyebutkan. Saya nggak tahu kenapa kok saya merasanya seperti itu guys, menyedihkan, memilukan, atau mungkin itu hawa yang dibawa oleh ya karena kejadian itu guys ya. Di sana kalau turun ke bawah itu ada wahana anak guys, tulisannya ya, pengunjung bisa ke sana. Cuma kita akan lihat, ini adalah patung yang saya ceritakan tadi, Tugu, sebuah monumen. Apa cerita di balik Monumen Krasa ini? Oke guys, kita sudah di puncak tertingginya dari monumen ini. Kita bisa lihat pemandangan dari bawah ya, seperti itu. Nah, di belakang saya ini ada sebuah patung, sebuah simbol ya, bekas zaman PKI waktu itu. Jadi menurut, ini saya nggak tahu guys ya, nama kiainya saya lupa siapa. Yang memenggalnya itu Muso namanya, dia adalah pemimpin PKI. Sosok yang memegang golok itu adalah Muso, salah satu dari pimpinan PKI, dan yang akan ditebas yang terlihat pasrah adalah Kiai Husein. Jadi seperti itu kekejamannya. Nah, di sisi barat itu terdapat sebuah kayak sebuah pahakan, apa saya lupa namanya. Ya pokoknya kayak barisan gitu loh guys. Nah seperti itu kejadiannya waktu itu seperti apa. Kita akan lihat ya seperti apa Pak. Saya lupa guys namanya, kok saya jadi bodoh ya guys ya. Ini jadi apa gitu loh. Pokoknya kayak muralnya ya, kayak lukisannya tentang kejadian waktu itu seperti apa gitu.
Ya, cuma ini sayang ditutupin oleh semak belukar, kurang terawat. Jadi kejadiannya waktu itu seperti ini, kurang lebihnya. Kalau dari kacamata spiritual itu penyiksaan mereka itu kejam banget guys. Nah ini patung yang dijadikan monumen tadi. Mereka itu kejam karena waktu dari kacamata spiritual loh ini. Ada yang salah satu korbannya itu wajahnya ditaruh di tanah, di aspal gitu ya. Gak tau lah aspal apa tanah. Terus lalu dia diseret guys. Sampai wajahnya itu tuh bener-bener gak rupa wajah lagi. Ada yang salah satu korbannya itu tangan kanannya diikat di satu tali, tangan kirinya diikat di satu tali dan ditarik oleh dua kendaraan seperti itu. Jadi mereka ya hancur guys. Seperti ini. Tahun 91 diresmikan oleh Haji Sularso. Nah, kita sudah di puncak tertinggi dari Monumen Kresek. Nggak tahu guys, saya dulu pernah kesini cuma sudah lama, 15 tahun yang lalu atau 16 mungkin, saya kurang lupa, lama pokoknya. Kalau sekedar lewat sih bolak-balik guys, tapi hawanya masih sama guys, memilukan sekali. Dulu waktu kecil saya belum tahu itu apa, waktu sudah besar sudah tahu kenyataannya itu, wah lebih memilukan lagi, kasihan mereka. Yang terdapat wahana anak. Nggak tahu kenapa ini guys kok nggak disapu ya, apa karena sepi pengunjung, saya juga kurang tahu. Dan di situ panggung untuk pentas atau hiburan. Oke guys, jadi seperti itu ya, seperti itu perjalanan kita di Monumen Kresek. Ini saya sudah akhiri guys ya, karena ceritanya memang seperti itu. Kalau kalian mau main ke sini, mampir, merasakan hawanya itu seperti apa, ya silahkan mampir, nggak apa-apa. Ini jadi bahan pembelajaran untuk wisata sejarah kita guys ya. Semoga hal-hal kekejaman seperti ini tidak terjadi dan bisa dibilang ya sebenarnya ada sesuatu hal guys ya, dikarenakan oleh hal ini. Karena lokasi pembantaiannya itu di Madiun ya, akhirnya nggak tahu kenapa ya, banyak cerita dari teman saya apa gimana gitu. Kalau orang Madiun itu pasti sudah dicap sebagai PKI guys. Nah, saya sendiri selaku orang Madiun asli ya, itu sangat disayangkan. Sebenarnya bukan seperti itu. Ini hanya kejadian pembantaiannya terjadi di sini gitu. Bukan berarti orangnya semua itu PKI, tapi nggak tahu ya, ini namanya orang-orang rasis ya, biasa seperti itu ya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan ya kalian mampir guys, saya gak bisa berkata apa-apa di sini. Oke, terima kasih sudah nonton dan jangan lupa like penting. Oke, jadi seperti itu Monumen Kresek. Saya nggak bisa banyak berkata, jadi terima kasih. Kok saya terima kasih terus guys. Oke, salam oye, mantap jiwa.